Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada. Kembali Karimun TV menghadirkan sebuah program dialog alternatif bersama Klinik Fajar Terapi yang akan menghadirkan perbincangan mengenai metode penyembuhan penyakit ataupun juga keluhan-keluhan dengan cara alami dan tradisional dan telah dikemas secara modern. Seperti biasa dalam dialog ini kita akan menghadirkan narasumber kita yaitu seorang terapis yang sudah cukup berpengalaman dalam pengobatan secara alami dan tradisional ini. Dan juga beliau sudah cukup dikenal oleh warga masyarakat Karimun dan juga tentunya pemirsa Karimun TV yang sudah akrab dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kita langsung sapa narasumber kita yaitu Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kembali Pak ya, kita ketemu lagi dalam dialog alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan juga pemirsa pada malam hari ini Pak, kita akan membahas sebuah keluhan yang khusus dialami oleh pria ini Pak, khusus untuk kaum pria. Jadi buat pemirsa Karimun TV ini pembahasan yang memang tujuannya untuk pria ya Pak ya. Itu kita akan membahas tentang impotensi Pak. Impotensi. Nah, di masyarakat umum, masyarakat awam tentunya sudah cukup akrab dengan kata-kata impotensi ataupun lemah syahwat ya Pak ya. Dan ini juga menjadi momok yang mungkin juga cukup menakutkan bagi kaum Adam ini Pak, kaum lelaki yang merupakan mungkin ada rasa malu atau bagaimana yang mengalami impotensi ini Pak. Nah sebenarnya untuk impotensi sendiri itu penyebabnya apa sebenarnya Pak? Apakah ada faktor dari keturunan atau memang ada gejala-gejala tertentu yang menyebabkan seseorang bisa terkena impotensi? Penyebab yang utama faktor makanan. Faktor makanan ya? Faktor makanan yang berlebihan, misalnya yang mengandung hormon berlebihan, itu akan mengakibatkan impotensi. Pertama dia tidak langsung impotensi ya, dia akan terjadi pertama kena menencer, ejakulasi dini lah dengan istilah sekarang. Setelah itu berlanjut dengan lemah atau impotensi. Jadi ada step-stepnya ya Pak ya. Perlahan-lahan akhirnya bisa saja nanti efeknya kepada mati, tidak bergerak sama sekali. Oh begitu. Jadi pola makan itu cukup mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Selain pola makan Pak, mungkin ada hal lain yang juga menyebabkan seseorang berpotensi terkena impotensi ini. Pengaruh ngangkat berat. Di saat dia ngangkat berat kan perut bisa turun. Itu yang mengakibatkan terjadinya ejakulasi dini atau lemah syahwat tersebut. Setelah itu pengaruh terlalu gemuk, terlalu banyak lemak ya, juga berpengaruh. Kalau misalkan dengan ini Pak kaitannya dengan seseorang yang mengidap penyakit tertentu seperti diabetes atau darah tinggi, apakah juga berpotensi untuk terkena penyakit ini? Semua berpotensi, apalagi diabetes ya. Diabetes sangat berpotensi untuk terkena impotensi. Jadi memang selain pola makan tadi ya Pak ya, tentunya justru kena penyakit tadi ke situ ya. Dari pola makan. Dari pola makan diabetes kemudian impotensi begitu. Karena begini ya. Banyak orang memikirkan atau berpikiran bahwa seluruh makanan yang berprotein itu akan bagus untuk kesehatan. Sebetulnya anggapan seperti itu ada benarnya. Cuma kalau dia berlebihan itu akan menjadi penyakit. Contohnya ini Pak. Contohnya begini. Lemak yang diperlukan oleh tubuh kita berapa banyak satu hari untuk pembakaran. Kalau itu berlebihan, yang lebih dari yang diperlukan oleh tubuh itu akan menjadi simpanan, mengendap. Kalau misalnya tiap hari berlebih,
tiap hari makanannya berlebih, lemak berlebih, semua berlebih, itu lama-lama yang mengendap itu tidak diambil lagi. Kecuali kalau hari ini lebih, besok kurang, itu yang tersimpan itu akan terpakai. Tapi kalau setiap hari berlebih akan jadi menumpuk. Kalau sudah menumpuk, namanya simpanan udah menumpuk, itu akan menjadi sampah. Akan menjadi toksin. Tidak terpakai lagi, itulah yang menjadi penyakit pada diri kita. Baik. Berarti memang faktor penyakit tertentu juga berpengaruh terhadap seseorang yang terkena impotensi ya Pak ya. Misalnya seperti gini. Kalau untuk penyakit impotensi kan biasanya orang banyak mengkonsumsi telur setengah masak misalnya. Itu kan bagus untuk kesehatan. Dipercaya ya, sejauh ini cukup bagus untuk kesehatan. Orang semua mengkonsumsi itu telur setengah masak, kadang-kadang 1 hari 2, ada yang 4 untuk sehat ya. Kesehatan. Padahal itu sudah berlebihan kalau sampai 4 sudah berlebih? Lebih. Normalnya berapa Pak? Normalnya 1 per hari. 1. Kecuali dia tidak makan makanan-makanan yang lain, misalnya yang lain, yang mengandung hormon yang lain. Tapi ini susu juga dia konsumsi sampai 3 kali 1 hari, 3 gelas. Setelah itu telur 3, nanti makan lagi daging, sotong lagi, itu kan udah berlebihan. Sementara kerjanya duduk santai-santai main lacak, kira-kira gitu. Tidak mengeluarkan energi, tidak berkeringat ya Pak ya. Hanya duduk-duduk saja, tetapi pola makannya cukup berlebihan. Nah ini yang mengakibatkan seseorang berpotensi itu terkena penyakit-penyakit lain, termasuk impotensi di dalamnya. Nah ini Pak, itu tadi kita lihat dari pola makan, terus juga tadi seperti turun perut tadi, beban kerja yang berlebihan Untuk seseorang yang misalkan Pak terlalu capek bekerja menyebabkan depresi atau stres, apakah juga berpotensi Pak untuk terkena penyakit seperti ini? Berpotensi. Iya, berarti memang selain faktor dari makan, bekerja, tapi juga faktor pikiran Pak ya? Faktor pikiran juga berpengaruh. Faktor berpikiran itu berpengaruh. Setelah itu ada faktor lain yang di luar daripada itu, faktor bau-bauan. Bau-bauan, ini menarik ini. Maksudnya bau-bauan seperti apa nih Pak? Ada bau yang tidak disukai, itu juga bisa mengakibatkan tidak ada gairah lagi. Oh begitu. Maksudnya bisa diperjelas, bau maksudnya ini bau tertentu, misalkan bau ada wangian tertentu yang kita tidak sukai. Bau tertentu yang tidak disukai, itu yang mengakibatkan tidak berfungsi. Jadi bukan hanya sekedar pola makan ya, bukan hanya sekedar pola makan, bukan hanya sekedar depresi atau stres, beban kerja, tetapi juga ternyata faktor bau-bauan ya yang tidak disukai juga mempunyai pengaruh terhadap seseorang yang terkena impotensi. Luar biasa sekali untuk pembahasan kita pada malam hari ini, pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada. Anda masih bisa terus mengikuti dialog kami di program Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan juga seperti biasa, Anda bisa datang langsung bagi Anda yang ingin mencoba pengobatan alternatif ini. Silahkan datang ke Klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau Anda bisa menelpon ke nomor handphone 0812 77111687 dan juga 0853 7466 0767. Dan kami akan segera kembali dengan pembahasan kita mengenai impotensi bersama Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi setelah jeda pariwara berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total.
Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Merau, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 7711 687 atau 0853 74 66 0767. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun cukup membanggakan. Prestasi terus tumbuh dan berkembang. Imbasnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini harus kita pertahankan. Investor menghendaki jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha serta adanya kepastian hukum. Marilah kita jaga Karimun yang kondusif ini dengan menanggalkan atribut kebesaran diri kita masing-masing, kepentingan pribadi dan kelompok kita. Pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, kita kembali di Dialog Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Dan pada malam hari ini kita masih dengan tema kita, pembahasan kita mengenai impotensi. Dan masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai impotensi ini dengan Bapak Tengku, narasumber kita. Baik Pak, ini kita sudah flashback tadi, sudah membahas tadi ya, kita flashback bahwasanya untuk impotensi itu sendiri bisa disebabkan beberapa hal, pola makan dan juga depresi, tekanan kerja, beban kerja, serta tidak suka dengan bebauan, ternyata juga berpengaruh ya Pak. Nah, kita bisa simpulkan nggak Pak, sebenarnya impotensi ini seperti apa? Impotensi itu lemah organ vital daripada laki-laki. Yang tidak berfungsi, atau kurang fungsinya. Nah, disebabkan oleh ya yang telah kita bicarakan tadi, yaitu kerja yang berlebihan. Setelah itu faktor makan yang berlebihan juga, pola makan ya Pak. Pola makan. Setelah itu bau-bauan atau penyakit tertentu ya. Atau penyakit tertentu seperti diabetes dan darah tinggi atau kolesterol. Nah, bagi seseorang yang sudah terkena impotensi ini Pak, untuk penanganannya seperti apa? Selama ini sudah Bapak praktekkan di Klinik Fajar Terapi, bagi pasien-pasien yang sudah datang dengan keluhan impotensi, bagaimana penanganannya Pak? Itu kita akan memperlancar peredaran darah dia. Memperlancar peredaran darah dengan cara kita urut saraf-saraf tertentu. Setelah itu kita berikan juga berbentuk ramuan untuk perangsang darah tersebut. Ya, kembali normal. Biasanya kalau untuk lama ataupun periode masa pengobatan, untuk seorang yang terkena impotensi butuh waktu berapa hari Pak supaya bisa kembali normal seperti biasa? Rata-rata 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dengan intensitas yang ini cukup padat atau ada periode-periode tertentu, mungkin di awal agak sedikit intens, kemudian itu pola penanganannya berbeda. Kita kasih ramuan untuk dia makan. Setelah itu kita kasih pantangan-pantangan jangan termakan. Termasuk misalnya kita larang juga dia jangan mengkonsumsi dingin-dingin. Setelah itu di saat tidur jangan makan terlalu kenyang. Atau di saat tidur tidak boleh terlalu lapar. Itu juga efeknya ke sana. Di samping itu jangan mandi terlalu dingin. Mandi terlalu dingin. Terlalu dingin. Dia agak kalau misalkan terlalu dingin pakai air panas ya Pak ya? Pakai air hangat sedikit. Jadi untuk pantangan makannya Pak, seorang yang terkena impotensi
pantangan makannya apa nih Pak yang tidak boleh dikonsumsi? Itu tergantung kita lihat kondisi pasien tersebut. Kadang-kadang ada yang terlalu gemuk kan, berarti dia terkena penyakit ini pengaruh dari kegemukan. Kalau memang dia pengaruh ngangkat berat, berarti ada urat-urat tertentu yang tidak normal, itu yang kita betulkan. Berarti memang dilihat dari kondisi pasiennya terlebih dahulu. Kalau faktor usia ada pengaruh untuk penanganan? Faktor usia berpengaruh, tapi tidak terlalu berpengaruh. Kadang-kadang ada yang umur 60-70 masih normal. Jadi tidak begitu pengaruh. Pengaruh ada, tapi tidak terlalu berpengaruh dengan faktor usia. Tidak terlalu berpengaruh ya. Tetapi kan biasanya saya pernah dengar informasi ada impotensi yang disebabkan dari faktor usia Pak. Semakin tua semakin berpotensi untuk terkena impotensi. Bagaimana Bapak melihat statement ini? Yang jelas berkurang itu pasti ya. Namanya usia lanjut. Itu berkurang itu pasti. Tetapi tidak semua itu berkurang. Kadang-kadang ada juga yang masih normal biasa. Oh baik. Cuma berkurang itu pasti. Iya. Nah kalau untuk pasien yang kita katakan pasiennya dengan berat badan yang normal Pak ya, pasien yang biasa saja datang dengan keluhan impotensi, hal yang Bapak utamakan untuk dilarang pantangan makannya ini apa nih Pak? Yang kita larang dingin terutama. Karena pengaruh daripada dia minum es ada ada zat-zat yang tertentu yang membeku di dalam tubuh. Nah, kalau mandi juga terlalu dingin kurang baik. Kurang baik. Ini pantangan hanya selama masa pengobatan atau sampai ke depannya? Diupayakan untuk dikurangi yang dingin-dingin begitu, mungkin karena kurang baik ya Pak ya, mungkin yang terlalu dingin ini. Ya bagusnya untuk seterusnya. Tapi yang paling utama dalam masa pengobatan. Nah kalau untuk penanganan dari pasien Bapak yang terkena impotensi biasanya datang ke klinik Bapak atau Bapak yang mengunjungi rumah pasien? Nah, kalau itu dia datang langsung ke klinik saya berkonsultasi, itu baru kita lihat kondisi pasien tersebut, apakah dia terkena karena impotensi ini banyak pengaruh. Bisa saja dibikin orang, bukan hanya sekedar pengaruh makanan, penyakit dan kurang istirahat. Itu ada juga faktor yang dibikin orang. Maaf di sini mungkin maksudnya guna-guna gitu Pak. Guna-guna. Yang dibikin misalnya dari daun putri malu misalnya itu bisa. Oh begitu ya. Kalau memang itu syarat, ya akan dilepaskan dengan syarat juga. Oh begitu, tergantung dari kasusnya ya. Tergantung dari kasusnya. Gitu. Waduh, jadi memang ada banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa terkena impotensi ini ya Pak. Nah ini harus diwaspadai. Harus khususnya buat kaum Adam ya Pak ya. Jangan asal semua iya. Oh ya. Akhirnya ada yang sakit hati. Betul. Gitu. Jadi harus lebih hati-hati dan juga jangan sampai bikin orang sakit hati ya Pak ya. Karena memang impotensi ini cukup ditakuti oleh kaum pria tentunya. Dan juga saya masih akan tanya satu lagi nih Pak. Untuk impotensi sendiri dengan usia muda itu bagaimana seseorang bisa berpotensi terkena impotensi dalam usia muda ini Pak? Mungkin sudah pernah menangani orang yang terkena impotensi dengan usia yang masih sangat belia? Kadang-kadang gini, itulah kita jangan berlebihan. Arti kata begini, nikmatilah apa yang sudah ada. Cuma kadang-kadang ada yang tidak puas dengan normal-normalnya, tidak puas. Ingin besar lah, ingin panjang lah. Akhirnya memberikan obat-obat yang tidak jelas. Itu yang efeknya bukan malah bagus. Nah, efeknya ya bisa saja menjadi tidak berfungsi ya Pak ya. Karena memang sekarang kita sering tahu nih banyak pengobatan-pengobatan yang bisa menyebabkan lebih besar atau lebih panjang sehingga banyak yang tergiur mungkin ya Pak ya. Tetapi ketika salah
penanganan bisa akhirnya tidak berfungsi tadi. Ada yang terkupas, terkupas. Kalau dia cerita ke orang lain kan malu ya. Malu, ya. Nah, datang dalam keadaan ada yang terkupas karena mengasih obat yang keinginannya tadi. Jadi datang ke Bapak menceritakan kondisinya seperti itu. Sudah terkupas. Itu berarti penanganannya bertambah lagi nih ya? Bertambah lagi. Penanganan untuk mengobati yang terkelupas juga selain itu juga mengembalikan fungsinya. Iya. Waduh, jadi ada banyak penyebabnya nih Pak ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang tidak harus kita jangan mudah tergiur dengan pengobatan-pengobatan yang dijanjikan, karena bisa jadi itu justru berakibat kurang baik bagi diri kita. Nah, tentunya pemirsa Karimun TV dimanapun Anda berada, yang bisa Anda petik hikmahnya setidak-tidaknya pada malam hari ini adalah kita mencoba pengobatan alternatif itu dengan ahlinya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba, silakan aja Anda bisa datang ke klinik Fajar Terapi yang beralamat di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Meral, Tanjung Balai Karimun. Anda akan bertemu langsung dengan terapis kita yang sudah hadir sebagai narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Tengku Munawar di klinik Fajar Terapi, dan Anda bisa menelpon kalau Anda ingin menghubungi beliau di nomor handphone 081277111687 atau di 085374660767. Dan kita masih bercerita mengenai impotensi pemirsa, dan ini tentunya menjadi satu momok yang cukup menakutkan bagi kaum Adam tentunya. Bagi Anda yang mungkin mempunyai keluhan seperti ini, tidak ada salahnya Anda untuk datang menemui terapis kita di tempat praktek beliau. Anda bisa ceritakan kondisi yang sedang Anda alami, mungkin dengan tetangga ataupun dengan teman kita merasa malu. Nah, bisa jadi dengan menemui beliau, ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda yang sedang membutuhkan pengobatan atau mungkin sedang berupaya untuk pengobatan-pengobatan yang lain sebelumnya. Bisa jadi di klinik Fajar Terapi Anda menemukan tempat yang berjodoh, insya Allah bisa sembuh dari keluhan yang Anda derita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Alternatif bersama klinik Fajar Terapi. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Klinik Fajar Terapi dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, patah tulang, geser tulang, lemah syahwat, dan lainnya secara alamiah dan tanpa operasi. 3 bulan yang lalu saya sakit stroke berat. Setelah saya berobat ke klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sembuh total. Kami membuka praktek di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Karimun. Hubungi kami di nomor telepon 0812 77111687 atau 0853 74660767. Pemirsa Karimun TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Alternatif bersama klinik Fajar Terapi dengan narasumber kita, yaitu Bapak Tengku Munawar, sang terapis dari klinik Fajar Terapi. Masih dengan tema kita pada malam hari ini, pembahasan mengenai impotensi. Kita sudah cukup banyak mendapat informasi dari beliau, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu alternatif bagi Anda yang ingin mencoba pengobatan dengan cara alami dan tradisional di klinik Fajar Terapi. Kita kembali kepada narasumber kita, Pak Tengku.
kita sudah cukup banyak ini membahas tadi mengenai faktor-faktor penyebab ya Pak ya, dan juga pengobatan yang Bapak lakukan di klinik Fajar Terapi. Nah untuk lama pengobatan ini lebih kurang 1 bulan ya Pak ya, biasanya 1 bulan. Mungkin ada yang lebih cepat dari 1 bulan Pak? Ada ya? Ada. Biasanya kisarannya yang cepat 21 hari, 3 minggu. 3 minggu ya. Nah untuk Bapak sendiri itu untuk pengobatannya mereka setiap check-innya gitu, ceknya datang ke kantor, ke tempat Bapak? Seminggu sekali mereka datang. Oh seminggu sekali mereka datang. Nah seminggu sekali mereka datang, itu untuk masa pengobatan? Masa pengobatan. Kalau untuk di awalnya biasanya berapa? Ya tetap 1 minggu. Tetap satu minggu sekali. Begitu. Itu kita akan mengarahkan, yang jelas nanti kita akan terangkan kepada pasien tersebut langkah-langkah apa yang harus dibuat supaya dia lebih cepat penyembuhan. Jadi kalau untuk mengatasi impotensi sendiri di klinik Fajar Terapi ini dengan menggunakan metode urut ya Pak ya, diurut, kemudian ada obat yang dimakan. Iya. Seperti ramuan-ramuan yang pernah kita pamerkan kepada pemirsa di pertemuan sebelumnya ya Pak. Untuk pengobatan luar sendiri Pak, selain diurut, mungkin kalau dulu nih kalau yang patah tulang biasanya pakai param begitu. Kalau ini urut juga, urut saja. Diurut juga. Urut, tapi tidak ada yang ditempel ya, diolesi. Oh nggak ada. Diurut bukan mengurut alat vitalnya, tapi yang diurut adalah urat-urat tertentu di belakang. Makanya jadi tidak berhubungan dengan ini ya, alat vitalnya langsung nggak berhubungan. Nah Pak, biasanya seseorang untuk bisa menceritakan mengenai problem yang dialami, khususnya mungkin yang masih muda ya Pak ya, atau yang masih bujangan begitu, mengalami kondisi impotensi ini agak sedikit tabu, dan mereka sangat malu dan tertutup sekali. Nah ini tentunya menjadi kendala untuk bisa mengatasi pengobatan ini. Tentunya di klinik Fajar Terapi ini sudah cukup rahasia ya Pak ya, rahasia, dan memang hubungan antara pasien dan juga Bapak sebagai terapis di sana. Nah ini makanya untuk itu jangan malu-malu ya Pak ya menceritakan kondisi seperti ini, karena barangkali di klinik Fajar Terapi Anda bisa menemukan solusi pengobatan untuk keluhan impotensi yang Anda derita. Benar sekali nih Pak, kalau untuk impotensi biasanya memang cukup menjadi beban. Ya, beban kedua belah pihak. Bukan hanya beban di pihak Adam, bahkan pihak kaum Hawa pun akan menjadi beban. Dan itu bisa seseorang perempuan atau istri itu bisa meminta cerai sama suaminya. Jadi, rumah tangga bisa retak ya Pak ya. Bukan rumah tangga bisa retak, malah berpisah. Dibolehkan. Oh dibolehkan. Dibolehkan dalam agama seorang istri untuk mempasah suaminya yang mengalami hal tersebut, karena laki-laki pakaian bagi wanita, wanita pun pakaian bagi laki-laki, saling melengkapi. Kalau punya pakaian nggak bisa dipakai bagaimana? Begitu ya. Kita kembali ke teknik pengobatan Pak. Teknik pengobatan di klinik Bapak itu dengan mengurut urat-urat, tapi bukan alat vitalnya. Bukan. Nah kalau bagi pemirsa Karimun TV yang ingin memperpanjang mungkin ini Pak, Bapak melayani hal itu juga? Kita tidak punya ilmu tentang itu, karena tugas kita punya ilmu untuk mengobati yang punya keluhan. Tapi kalau untuk memperbesar, memperpanjang, kita nggak punya ilmu. Tidak ya? Jadi khusus untuk mengatasi impotensi saja. Nah, kita perlu menginformasikan ini agar nanti jangan ada yang datang ke tempat Bapak mau diminta menambah ukuran, udah jadi tidak bisa diatasi ya Pak ya keluhannya. Nah itu berarti tidak bisa nih untuk hal lain, karena memang fokusnya di penanganan mengenai impotensi. Nah kalau untuk impotensi sendiri nih Pak, kita agak menginformasikan juga nih kepada pemirsa Karimun TV, biasanya kos yang dikeluarkan untuk menangani ini berapa ini? Budget yang harus dipersiapkan oleh pasien Bapak ini? Ini relatif. Ada yang kita kan taraf awal kan kita anggap itu yang ringan dulu. Cuma kalau nanti harus kita obati yang lebih tinggi, karena keluhan semua pasien kan tidak sama. Beda-beda ya Pak? Beda-beda. Jadi biaya yang dikeluarkan juga beda-beda. Beda daripada bahan yang kita buat untuk obat, beda juga harganya. Jadi insya Allah
semua kalangan insya Allah terjangkau. Bisa ya? Bisa berobat. Jadi walaupun mungkin ekonomi agak sulit, bisa kita sesuaikan ya Pak? Paling tidak ya agak susah sedikit, dia harus mencari bahan sendiri. Oh begitu, jadi bisa dikondisikan. Kalau misalnya biayanya kurang, itu gimana caranya? Ya dicari sendiri. Cari sendiri. Jadi Bapak tidak siapkan, silahkan cari sendiri. Cari sendiri. Ya, jadi bisa juga terbantu ya Pak ya. Terbantu. Misalnya dia akan saya tugaskan untuk mencari akar ilalang yang tembus kayu kan sebagai syaratnya itu bisa saja. Bisa saja itu bisa dicari lah Pak ya. Bisa dicari. Kalau saya cari kan habis waktu. Betul. Jadi lebih ke jasa waktunya ini. Nah Pak, kalau misalkan pemirsa Karimun TV yang mungkin belum mengidap ataupun belum terkena impotensi tetapi pengen berkonsultasi mengenai kesehatan alat vital mereka, dan itu apakah bisa juga ditangani dengan diurut atau memang maksudnya apakah mereka saat ini kondisinya itu baik atau tidak, tapi mereka belum tahu ini, belum pasti kalau itu adalah sudah impotensi. Bapak juga bisa untuk melayani konsultasi hal-hal seperti itu? Bisa ya. Karena begini, banyak orang tahu dan banyak yang tidak tahu. Kalau misalnya kondisi sperma terlalu cair, kalau punya keturunan, itu keturunannya lemah. Kadang-kadang kan ada sperma itu yang putus-putus, itu sehingga kalau jadi rezeki, istilahnya anak, itu cacat. Nah, jadi sebaiknya nih pengantin baru sepertinya sebelum menikah kayaknya bagusnya ke klinik nih Pak. Kalaupun tidak klinik, dia harus mempersiapkan dirinya untuk sehat. Untuk sehat ya. Untuk sehat. Makanya kalau bagi kaum Adam yang belum nikah, usahakanlah jangan dibuang-buang gitu. Jangan dibuang-buang sia-sia ya Pak. Sia-sia. Dipertahankan dulu. Baik, supaya calon sang bayi nanti itu sehat. Jadi ditahan dulu Pak ya. Tahan dulu. Sampai dengan halal. Ya. Baik. Ini Pak kita masuk ke season terakhir kita. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa? Kalau lagi keadaan sehat, usahakanlah pertahankan kesehatan itu. Setelah itu hindari makanan-makanan yang terlalu berhormon. Hindari, jangan makan berlebihan makanan yang berlemak. Sesuai kebutuhan ya Pak? Sesuai kebutuhan. Baik, kalau untuk saran bagi yang mungkin sudah sedang mengalami keluhan impotensi ini, bagi warga masyarakat, ada himbauan apa yang bisa Bapak sampaikan? Segeralah berobat. Segeralah berobat. Kalau masih dalam keadaan lemah, segeralah berobat. Jangan sampai dia mati. Karena kalau sudah kena penyakit tersebut, bukan makin hari makin tambah sehat dia, makin hari makin tidak berfungsi. Jadi segeralah berobat. Berobatlah kepada ahlinya. Kalau memang ada yang lebih ahli dari saya, silakan ke tempat yang lain. Sesuai dengan keinginan ya Pak. Sesuai dengan keinginan. Kalau untuk datang ke tempat saya untuk berkonsultasi, insya Allah saya akan menjawab apa adanya. Itu aja. Baik. Dan selagi kita masih mau berikhtiar, insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya nih Pak. Ya, jangan putus asa, jangan minder, karena selagi kita masih mau berusaha, mudah-mudahan kita menemukan solusinya. Bisa jadi solusinya di klinik Fajar Terapi ya Pak ya. Baik pemirsa Karimun TV, sudah cukup pembahasan kita mengenai impotensi pada malam hari ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Tengku Munawar dari klinik Fajar Terapi. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya kita perlu menjaga pola makan, karena apapun itu, sesuatu yang berlebihan tidak baik buat kesehatan kita. Termasuk bukan hanya impotensi, bisa memicu darah tinggi, diabetes, dan macam-macam. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami keluhan-keluhan penyakit, Anda bisa berkonsultasi atau datang langsung ke klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau Anda bisa menelpon ke nomor handphone di 0812 7711 687 dan di 083 7466 0767. Dan ketika Anda mencoba datang ke klinik Fajar Terapi, mudah-mudahan ini merupakan salah satu solusi pengobatan untuk keluhan yang Anda alami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Dialog Alternatif bersama klinik Fajar Terapi untuk malam hari ini pemirsa. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya.
Saya Ian Bastian pamit dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pernahkah Anda atau anggota keluarga Anda mengalami seperti ini? Beberapa minggu lalu saya tiba-tiba tumbang. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh keluarga saya, dibawa saya ke dokter dan saya dinyatakan terkena stroke. Saat itu dokter mengatakan bahwa suami saya terserang stroke. Nyaris tidak banyak yang bisa lakukan. Saya hanya pasrah dan akan berusaha untuk kesembuhan suami saya. Analisa dan cobalah berpikir positif bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan selama kita mau berusaha dan berdoa kepada Yang Kuasa. Akhirnya ada kabar bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati penyakit stroke yang diderita suami saya. Saya bersama anak-anak mencoba berobat ke klinik Fajar Terapi. Awalnya saya tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk turun dari mobil saat itu, berobat ke klinik Fajar Terapi saya harus dibopong oleh anak-anak saya. Tapi syukur alhamdulillah setelah saya diobati oleh tenaga ahli tidak lebih dari 2 minggu, saya bisa lebih baik dan lebih baik seperti inilah. Ditangani oleh terapis berpengalaman, klinik Fajar Terapi melakukan pengobatan dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan Mujarobat. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, klinik Fajar Terapi bisa membantu Anda menyembuhkan berbagai macam penyakit. Apapun penyakitnya, selama mau berusaha, pasti ada jalan. Dan penyakit stroke saya bisa diobatin oleh klinik Fajar Terapi. Alhamdulillah, suami saya hampir sembuh. Klinik Fajar Terapi telah terbukti membantu mengobati berbagai macam penyakit seperti hernia, asma, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, batu empedu, geser tulang, patah tulang, dan lain-lainnya. Saat itu saya mengalami kecelakaan, tulang kaki saya patah dan tempurung lutut saya bergeser. Sakitnya luar biasa dan saya belum pernah mengalami sakit yang sedemikian rupa. Secara medis saya harus dioperasi dan saya tidak siap untuk itu. Jangan berputus asa. Fajar Terapi mengobati tanpa operasi dengan ramuan alami yang dipadukan dengan ilmu Al-Hikmah. Beruntung ada kawan yang memberitahu bahwa klinik Fajar Terapi bisa mengobati patah tulang tanpa operasi. Saat itu saya hanya diurut dan diberikan ramuan yang harus saya minum selama 40 hari. Dan hasilnya saat ini saya bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi. Jika Anda berada di Tanjung Balai Karimun dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang ke klinik Fajar Terapi, kami akan membantu dengan datang langsung ke alamat Anda. Terima kasih klinik Fajar Terapi. Jangan biarkan menderita terlalu lama. Segera carikan obat penyakit yang Anda derita. Kami, ahli pengobatan tradisional klinik Fajar Terapi, adalah salah satu solusinya. Kami klinik Fajar Terapi merupakan ahli pengobatan tradisional dengan merujuk kitab Mujarobat dan Tajul Muluk yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu. Cara pengobatan kami secara alamiah tanpa operasi, hanya atas ridha Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami bisa mengobati berbagai macam penyakit. Terima kasih atas kepercayaan Anda berobat ke klinik Fajar Terapi.